kita bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan dan mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, Ebenezer, sampai sejauh ini, sampai di sini. Tuhan terus sertai kami. Mengucap syukur Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati Tuhan pagi ini Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami berikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, biar yang kami nantikan perkenan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, katakan amin. Bersama-sama teriakan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan, kita menari buat Tuhan. Jangan jaim, bersama-sama. Mana tepuk tangannya, tangan di atas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Bersama katakan, Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Lompat mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Bersama. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi,
bersama katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan, bakar, bakar. Takkan hujan mujizat terjadi. Mengalir pasalmu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah pasalmu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Teriakan haleluya. Oke, puji Tuhan. Oke, saudara gak perlu takut ya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dia yang berperang buat kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya, amin. Gerak semuanya. Gerak, kaki kanan, kaki kiri. Buat Tuhan beri yang terbaik. Ini sahabatnya Tuhan. Terbesar kau perisai, berdiri depanku, takkan ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapakku. Bersama, yes, declare. Ku lepaskan arah Goliat, bersama Allah kami kemenangan. Oh, haleluya, berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Oh, 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 Kau hebat, terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapakku. Yes, declare. Ku lepaskan ke arah Goliat, bersama Allah kami kemenangan. Haleluya, Kau berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, mujizat terbuka, barang yang berbuat terjadi nyata.
perkasa. Amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama kemenangan kita. Amin. Bersama. Katakan. Hey. 1, 2, 3. Hey. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hey. Oh, ku hempaskan ke arah Goliat bersama Allah. Dia berikan. Sekali lagi. Ku hempaskan bersama Goliat bersama Allah. Dia beri kemenangan. Haleluya. Dia berperang gantikanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, oh, bersama. Bersama-sama katakan. Sekali lagi. Wow, dahsyat. Silakan duduk saudara. Berapa banyak di antara kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Saudara bisa hitung semuanya, seberapa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapa diri kami Tuhan. Begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau menghitung Tuhan. Kami mau memberitakan, kami mau mengatakan betapa besar kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tapi Tuhan, tidak dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Tuhan, hanya bisa berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak bersyarat. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak bersyarat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan.
Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat
bersama aku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Biar atasnya, Rabatasya karena kasih. Jesus, kami bersyukur. Kami bersyukur kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Rabatasya Tuhan, Tuhan. Sembah Engkau, senangkan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan. Mulialah Engkau, mulialah Engkau Tuhan. Rabatasya haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Cinta-Mu tidak bersyarat buat setiap kami. Anugerah terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Itu cukup bagi kami Tuhan. Ada jaminan keselamatan. Siapa diri kami sebenarnya Tuhan. Begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
menjadi seperti yang Kau ingini, itu kerinduan setiap hati kami Tuhan. Menjadi seperti Engkau, itu kerinduan setiap hati kami. Kami percaya itu tidak mudah, tapi kami percaya Roh Allah menyertai kami. Roh Allah memberi kami kemampuan. Roh Allah menolong kami. Dan kami akan finish menjadi seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Untuk kami boleh mengerti setiap perkataan-Mu. Bahkan Kau tambah-tambahkan Tuhan. Lebih dari yang kami dengar, kami boleh mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan, setiap kami Engkau tolong menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita duduk, kita akan angkat Alkitab kita. Kita akan nyatakan iman kita hari ini. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tema ya, mengenal Tuhan dan kehendaknya. Ini adalah tema tahun 2025. Jadi bagaimana kita bisa memiliki menjadi seperti visi kita. Selangkah tahun ini adalah kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, siapa? Mengenal Tuhan dan mengenal juga kehendaknya. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Dan untuk bulan Februari ini, kita belajar dalam subtema hidup dalam doa. Ya, nah hidup dalam doa. Hidup dalam doa ini kita pelajari selama 1 bulan. Minggu pertama oleh Bapak Gembala kita belajar tentang jika Allah berdaulat, mengapa kita harus berdoa? Ya, di situ Tuhan nyatakan sebenarnya bukan hanya keinginan kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, tapi sebuah kerinduan Tuhan untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi kerinduan Tuhan adalah saudara berdoa. Ya, berikutnya minggu kedua kita belajar tentang bagaimana kita berdoa. Disampaikan oleh Ibu Ayu ya. Yang satu praising God, memuji Tuhan. Kemudian repentance ya, bertobat. Berikutnya asking for daily needs. Kita berdoa buat kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, yield for his will. Serahkan kepada kehendak Tuhan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kalau kita lelah berdoa bagaimana. Ternyata Tuhan sudah tahu bahwa kita bisa menjadi lelah dalam doa-doa kita. Ya, apapun alasannya. Tapi Tuhan bilang seperti ini, engkau tidak usah takut, engkau tetap berdoa, engkau tidak usah takut untuk salah berdoa bahkan. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus menolong engkau berdoa. Nah, minggu yang terakhir ini, untuk bulan ini kita belajar dengan tema berdoa bagi musuh. Ya, kita belajar dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ya. Nanti saudara bisa ulangi lagi untuk pembacaan ini. Tapi kita akan baca yang pertama dulu adalah Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28.
Bisa dibuka Alkitabnya, ya. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Tetapi kepada kamu, ayo bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, ini sebuah perintah Tuhan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihi dan berbuat baik buat orang yang membenci kamu. Ini sesuatu yang di luar kewajaran. Ya. Bayangkan seseorang yang menyakitimu. Ingat seseorang yang menyakitimu, sekarang engkau berdoa buat dia. Bayangkan orang yang berbicara buruk tentang engkau di belakangmu, sekarang Tuhan minta engkau berdoa buat dia. Bayangkan orang yang membuat hidupmu sulit, seharusnya engkau sudah mencapai pencapaian yang lebih baik, tapi orang itu membuat engkau sulit dan belum mencapai ke sana. Tuhan bilang, berdoalah, kasihi mereka. Ini sebuah pengajaran yang radikal, pengajaran yang tidak ada di semua agama, ya, tidak ada. Dan pengajaran yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi Yesus nyatakan ini, ya. Loh, saya tidak punya musuh. Betul. Seharusnya kita tidak punya musuh. Kenapa? Karena ya tidak baik. Kalau kita punya musuh itu sudah salah kita. Ya. Loh, tapi meskipun begitu, itu tidak menghalangi bahwa engkau dimusuhi. Ya, saya tidak pernah memusuhi orang, itu tidak menjamin bahwa kita tidak dimusuhi. Yesus yang luar biasa mengasihi, Yesus yang luar biasa hidupnya kudus, dia tidak nyalahin orang. Yesus pun dimusuhi, bahkan dibunuh. Jadi sebenarnya lebih mudah kita mencari alasan untuk membalas daripada tidak membalas. Banyak alasan untuk kita tidak berdoa bagi orang yang memusuhi kita daripada kita berdoa buat mereka. Berdoanya maaf ya, bukan berdoa, ditabrak kucing nanti, pulangnya dari sini, kamu ditabrak becak, ditabrak bis, bukan berdoa seperti itu. Tapi ini doa tentang berkat, doa yang memberkati. Ya, banyak alasan. Satu alasannya, lah memangnya saya Tuhan kok disuruh ngampuni kayak Tuhan. Saya ini bukan Tuhan, saya ini manusia. Ada alasan lagi, enggak mungkin saya berdoa baginya. Saya tidak membalas itu sudah jos, sudah bagus. Ada alasan lagi, itu kasih baik buat dia tapi enggak adil buat saya. Kalau saya berdoa buat musuhku yang menyakiti aku, itu baik buat dia, enggak baik buat saya. Ya. Bukankah Tuhan itu kasih sekaligus adil? Aku bertindak adil juga boleh dong. Kalau orang mukul aku ya tak balas. Kalau dia nyakitin aku itu tak balas. Itu baru adil namanya. Banyak alasan kalau kita cari lagi. Nggak cengli itu. Bu cengli. Alasannya banyak untuk kita tidak berdoa buat musuh kita. Tapi mengapa kita harus mengasihi dan berdoa bagi musuh? Ini alasan yang sulit. Mengapa kita harus mengasihi dan berdoa bagi musuh? Alasan pertama, kita mau bersikap adil. Wah, kok malah adil ya?
Buka yang di Lukas 6 ayat 29 sampai 31. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana, perhatikan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa yang kamu kehendaki orang lakukan untukmu, lakukanlah untuk mereka. Itu namanya keadilan. Ya. Loh, ini enggak adil, enak buat dia, enggak enaknya di saya, itu enggak adil. Apakah benar seperti itu? Nanti kita lihat, jawabannya ada di bagian ini ya. Nah, apa yang musuhmu lakukan pasti tidak baik ya, pasti tidak baik. Tapi ini adalah kita belajar tentang keadilan yang sejati ya. Mengasihi dan mendoakan musuh adalah bentuk keadilan sejati. Karena kalau kita ingin diperlakukan dengan kasih, bukan kebencian, betul? Semua saudara ingin diperlakukan dengan kasih, bukan dengan kebencian kan? Ya, betul. Maka demikianlah kita berbuat kepada orang, yaitu penuh kasih dan bukan kebencian. Bahkan kepada musuh kita. Jadi Tuhan itu membandingkan keadilan itu bukan sekedar, oh kamu punya anak, besok kalau aku punya, misalnya kita diperlakukan tidak baik, tidak adil, menurut kita tidak adil diperlakukan sama orang tua kita. Oh terus kita mikir, besok kalau aku jadi orang tua, aku akan adil. Anakku yang ini gini, tak beliin ini, yang anakku yang ini tak beliin ini, sama kayak gitu. Itu hanya cita-cita. Adil itu bukan hanya cita-cita, adil itu sikap hati, adil itu dimulai bukan besok, tapi dimulai sekarang. Apa yang orang tuaku ya, seandainya kita seorang anak, apa yang aku kehendaki orang tuaku lakukan buat kita, lakukanlah buat dia. Kalau saudara sebagai orang tua, kalau kamu pengen diperlakukan apa oleh anakmu, lakukanlah itu bagi dia. Itu yang namanya adil. Bukan sekedar nuntut-nuntut anakmu harus gini, orang tuamu harus gini. Enggak seperti itu. Ya. Adil itu membandingkannya bukan dengan orang lain, tapi kalau saya diperlakukan seperti itu bagaimana? Jadi adil itu adalah seperti yang kita harapkan orang lain melakukan, kita lakukan. Nah, masalahnya adalah ya, bagaimana jika kita sudah bersikap adil terhadap orang tersebut, tetapi mereka tetap jahat kepada kita. Nah, ayat yang ke-35 bagian B, maka upahmu akan besar dan kamu menjadi anak-anak yang maha tinggi. Di sini dikatakan upahmu. Jadi ada upah di situ. Ya. Bahkan ya, jika kita nanti tidak mendapat kita ada upah ya, orang itu berbuat jahat tetap sama kita akan tetap dapat keadilan Tuhan. Ya, upah. Perhatikan di sini. Upah itu kita bergerak di dalam Tuhan itu tidak digerakkan oleh pahala atau upah. Betul? Kita belajarnya kan seperti itu. Kita digerakkan oleh rasa syukur di dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Segala sesuatu yang terbaik, yang baik, yang benar. Kita lakukan semuanya. Bukan untuk upah di surga, kita sudah punya surga. Itu hanya ucapan syukur. Tetapi Tuhan yang adil tidak mengabaikan upah yang baik, upah yang layak bagimu.
Tuhan tetap memberikan upahnya. Tuhan aja ngajari kalau ada orang kerja upahnya diberikan. Supaya engkau tidak jadi orang fasik. Sama Tuhan juga lakukan itu. Tuhan berikan kita upah. Bahkan di situ menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi ini adalah sebuah kehormatan, gelar, status. Ya, ini tidak bisa dicari sendiri, ini harus anugerah. Kalau saya anaknya Bu Eni, saya tidak bisa menjadi anak Allah. Kecuali saya mendapatkannya. Tidak ada usaha yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan bilang, itu upahmu nak. Itu upahmu. Kalau engkau berdoa bagi mereka. Saudara, perlu saudara tahu, bukanlah tugas kita untuk menghukum. Ya, bukan tugasmu untuk menghukum. Itu tugasnya Tuhan. Setiap kesalahan, setiap hal itu selalu ada konsekuensinya. Tapi itu waktunya juga waktunya Tuhan. Kalau kita menghukum kita bisa salah. Saudara, misalnya ini salah satu contoh yang mudah. Gigi ganti gigi itu kan adil ya. Saya dipukul gigi, saya potol 1, tanggal 1. Terus yang adil gimana? Ya misalnya ini saya dipukul sama Pak Henry. Dipukul lepas 1 gigi saya balas pukul Pak Henry, maaf ya Pak Henry ya, percoba ini aja, umpama aja. Kebanteran, tenaganya kebesaran, potol 2. Ya, untuk adilnya gimana? Ya satu lagi. Waduh, kekencengan 2 lagi. Apa yang terjadi? Untuk menuntut keadilan 1 gigi, kita kehilangan semua gigi kita. Betul? Itu yang terjadi. Karena kita tidak bisa menghukum dengan tepat. Ya, adanya saling balas. Ya. Ini apa ya? Menghukum itu bukan bagian kita. Kita memang harus bersikap adil. Tapi kita tidak menghakimi, kita bukan hakim. Ya, ayo kita lihat di bagian berikutnya. Bagaimana ya caranya Tuhan? Cara Tuhan membayar upah kita. Ya, tadi kan upah. Gimana sih caranya Tuhan membayar upah kita? Ada di Matius 10 ayat 13. Jika, bersama-sama, 1, 2, 3. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini sebuah hukum. Ya. Waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya ya. Engkau masuk ke rumah-rumah, engkau berdoa, shalom, shalom. Ya. Kalau dalam bahasa di Matius ini iren, karena itu bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa Ibraninya itu shalom, itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera, itu waktu kita ngomong shalom itu sebenarnya kita sedang berdoa supaya ada damai sejahtera. Jadi waktu kita ngomong, saudara ngomong shalom, saudara nulis shalom, itu sebenarnya saudara sedang mengharapkan, doamu itu sudah engkau sampaikan kepada orang yang membaca atau orang yang mendengar, engkau akan dapat damai dan sejahtera. Sejahtera itu berkat ya saudara. Damai dan sejahtera itu bersamaan. Karena berkat itu ya, kesejahteraan itu tidak bisa tanpa kedamaian. Ya, tanpa kedamaian negara yang perang terus tidak akan jadi kaya negara itu. Bangkrut negara itu. Ya, tapi negara yang bisa damai, dia bisa maju. Ya, jadi seandainya orang itu kok masih belum mau baik sama kita, Tuhan sudah menyediakan upahnya. Upahnya apa? Salammu, doamu yang engkau sampaikan tadi dijawab kepada dirimu sendiri.
Jadi doamu tadi, doamu buat musuhmu ketika itu tidak terjawab, orang itu tidak berubah, maka yang terjadi adalah doamu itu terjawab buat dirimu sendiri. Berarti enak gimana ya? Enak kita doakan yang banyak, atau yang busuk-busuk aja kita doakan. Kalau kita doakan yang busuk itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita doakan yang baik akan datang kepada kita. Semakin banyak yang kau doakan, semakin banyak yang kau bisa terima. Semakin banyak yang engkau doakan buat kebaikan orang itu, orang yang jahat kepadamu itu, semakin banyak Tuhan memberikan berkatnya bagi engkau. Upah. Kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Tugas kita itu mengasihi dan bersikap adil. Tugas kita mengasihi dan bersikap adil. Bukan menghakimi, bukan mengadili. Kita hanya beda ya, bersikap adil. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Ya, karena kita bisa salah mengadili, tapi kita tidak pernah salah mengasihi. Kita bisa salah mengadili, kita bisa salah menghakimi, tapi kita tidak akan pernah salah mengasihi. Jadi bersikaplah adil dengan mengasihi dan berdoa bagi musuhmu. Ya. Bagian kedua, mau menjadi seperti Yesus. Ya, kita buka dulu Alkitab kita ada di Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Saya akan bacakan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Tuhan itu mau kita sama seperti Dia. Ya. Kita sama bukan berarti kita menjadi Tuhan. Kita tidak menggantikan Tuhan, tetapi kita menjadi sama dengan Tuhan, ya. Nah, menjadi Yesus bukan cuma seperti, penampilannya jadi kayak Yesus, pergi kemana-mana pakai jubah, enggak, bukan seperti itu. Harus berewokan, ya enggak harus seperti itu. Ya, tapi dalam hal apa? Karakter. Ya, karakter apa? Di sini kita belajar tadi kemurahan hati. Sebenarnya itu kasih ya. Kasih, tadi kita banyak belajar tentang kasih. Tapi di sini Tuhan ngomong ini juga murah hati. Ya. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati apanya? Nah, ayat 27 itu mengasihi dan caranya murah hati gimana? Mengasihi dan berbuat baik kepada musuh. Ya, murah hati itu bukan sekedar memberi uang, tapi kita mengasihi musuh itu murah hati. Ya, terus apa lagi? Memberkati para pengutuk kita. Berdoa bagi pencaci kita, orang yang mencaci kita. Memberi, ayat 29, memberi lebih dari yang diminta, ayat 30 ya.
Ya ini, ayat 30, tidak meminta kembali apa yang diambil darimu. Ayat 31, tetap adil terhadap musuh. 35, tetap murah hati kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Loh, tetap murah hati kepada orang yang tidak berterima kasih. Orang dikasih tidak berterima kasih. Ini orang ini sudah diberi pekerjaan yang baik. Orang ini sudah kita tolong, tapi kok tidak tahu berterima kasih. Malah menyusahkan. Tuhan bilang tetap saja murah hati. Jadi murah hati itu bukan sekedar memberi materi, tapi melakukan sesuatu. Ya, nah, dan lebihnya lagi, menjadi seperti Yesus bukan hanya dalam hal kemurahan, tetapi di sini ya, ini di Matius 5 ayat 48, ya Matius 5 ayat 48, saya akan bacakan. Saya aja yang bacakan ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Haruslah engkau sempurna, bukan cuma murah hati. Engkau diminta menjadi sempurna. Lah apa mungkin kita bisa menjadi sempurna? Kalau tak pikir-pikir ya enggak mungkin. Kalau dipikir, kalau kita yang mikir. Tapi ada cara Tuhan untuk menyempurnakan kita. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdoa bagi musuh adalah cara Tuhan mengubah hati kita sebelum Tuhan mengubah orang lain. Kurang keras, 1, 2, 3. Berdoa bagi musuh adalah cara Tuhan mengubah hati kita sebelum mengubah orang lain. Jadi ini yang terjadi saudara. Tuhan itu mengubah hati kita dulu. Waktu apa? Waktu kita berdoa itu Tuhan ubah hati kita. Tuhan ubah, kemarahan itu hilang lama-lama. Tapi itu proses, kerjakan terus. Ya, sampai nanti kita, Tuhan ubah hati kita. Ya, nah, meskipun ini berdoa, ini ceritanya tentang orang lain, tapi sebenarnya ini adalah cerita hidupmu. Ini tentang Tuhan dengan engkau. Waktu engkau berdoa buat musuhmu itu bukan masalah musuhmu, ini masalahmu. Tuhan sedang mengubah engkau. Kesempurnaan itu dimulai dari dalam. Kesempurnaan dimulai dari dalam. Itu sebabnya Allah mengaruniakan Roh Kudus yang sempurna di dalam hatimu. Supaya engkau menjadi sempurna. Pertama mana hatimu dulu disempurnakan. Caranya gimana? Berdoalah buat musuhmu. Ya, aku sudah melupakan musuhku, malah ngomong-ngomong musuh lagi, aku malah ingat ini jadinya. Ya, memang ini harus dibereskan. Tadi pertama saya punya beberapa pertanyaan. Memangnya saya Tuhan kok saya harus ngampuni? Memang engkau bukan Tuhan, tetapi engkau diciptakan menjadi seperti Tuhan. Amin. Tidak mungkin saya berdoa baginya, saya tidak membalas saja itu sudah bagus. Bagus saya tidak membalas, sangat mungkin. Karena roh Allah di dalammu memberi kekuatan untuk engkau berdoa baginya. Bukankah minggu yang lalu kita sudah berdoa, roh Allah menolong kita berdoa. Betul? Bukankah Tuhan itu adil sekaligus kasih, seharusnya boleh dong kita mengutuki orang yang mengutuk kita. No, Tuhan itu kasih sekaligus adil. Tapi Tuhan tidak mau mengutuk engkau. Karena kutukmu kepada orang lain akan balik kepadamu. Itu sebabnya katakan berkat supaya Tuhan bisa memberkati engkau. Kemauan Tuhan untuk memberkatimu itu besar. Kemauan Tuhan untuk tidak mengutuki engkau tapi memberkati engkau dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Ini sesuatu yang cengli, saudara. Engkau enggak rugi, hitung-hitungan enggak rugi, ya. Malah untung, ya, saat engkau berdoa bagi musuhmu. Nah, berdoa kepada musuh adalah kehendak Allah. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, betul? Mengerti? Betul? Ya, saya berdoa supaya saudara mengerti. Tapi Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Ya,
Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang Yesus lakukan. Yesus mati bukan hanya buat murid-muridnya. Yesus mati juga buat musuh-musuhnya. Yesus mati buat engkau saat engkau berdosa. Yesus mati saat engkau menjadi musuh-musuhnya. Kalau sekarang kau jadi anak-anaknya, itu adalah upahmu, hadiahmu. Kalau sekarang kau lemah sekalipun, aku maunya yang baik, aku mau berdoa buat musuhku. Tapi aku enggak bisa, aku lemah. Tuhan akan tolong engkau. Ya. Ini tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Coba diingat-ingat. Ya, kita bongkar untuk bukan untuk melukai kita. Siapa orang-orang yang pernah menyakiti saudara? Orang yang paling sulit engkau maafkan. Mungkin dia engkau percaya, tapi dia mengambil uangmu. Engkau percaya, dia malah jahat kepada engkau. Ambil keputusan, doakan dia. Kapan doanya? Sekarang. Ya, berikutnya. Lakukan satu tindakan baik minggu ini. Ya, seminggu ini lakukan. Kalau pas ulang tahun, puji Tuhan bisa ucapkan selamat ulang tahun. Instagramnya di like. Atau kita reply positif untuk status WA-nya. Atau apa saja, saudara pasti punya ide yang lebih baik daripada yang saya katakan hari ini. Tapi yang perlu adalah keputusan. Doakan mereka sampai hatimu itu sembuh. Satu saat engkau sudah tidak di sini lagi. Keadaanmu pasti sudah lebih baik dari sekarang. Engkau akan melihat, engkau di depan, engkau akan lihat. Aku bisa maju sekarang ini karena orang-orang yang kudoakan. Karena orang-orang yang memusuhiku. Satu saat di depan engkau akan bersyukur buat mereka. Lihat, Tuhan akan tunjukkan. Yang perlu adalah engkau pelaku firman. Lakukan saja. Ada seorang penginjil, seorang misioner, orang Australia, dia namanya Gladys Stein. Ya, Gladys Stein itu melayani di India bersama suaminya dan keluarganya. Dia melayani selama 30 tahun orang-orang yang kena penyakit kusta di sana. Dia mendedikasikan hidupnya. Apa balasan mereka? Anak dan istrinya, anaknya umur 6 tahun, Timothy dan Philip umur 10 tahun, dan suaminya, papahnya itu dibakar di dalam mobil oleh orang-orang yang fanatik. Dan saat itu dia diwawancarai, karena itu menjadi berita yang besar. Apa yang dia katakan? Aku mengampuni mereka. Aku tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Aku hanya berdoa agar mereka bertobat dan mengenal kasih Yesus. Berdoa supaya mereka bertobat dan mengenal kasih Yesus. Berdoa buat musuhmu supaya musuhmu itu bertobat dan menerima kasih Yesus. Ini bukan berarti kita setuju dengan perbuatan jahat mereka. Tapi kita itu sedang menyerahkan kepada Tuhan. Supaya hati mereka dirubahkan. Sampai hari ini, saya ini masih dimusuhi sama papa saya sendiri. Karena kekristenan saya.
Apa yang saya lakukan? Saya berdoa terus. Sampai nanti satu saat papa saya mendapatkan kasih karunia dari Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya berdiri. Kita baca bersama-sama di penutup ini. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api ke atas kepalanya. Ya, kita tidak pernah rugi dengan doa-doa kita. Dan Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Saudara tadi sudah mengingat siapa yang engkau akan doakan. Tuhan bilang waktunya bukan besok, tapi sekarang. Siapa musuhmu? Engkau doakan sekarang. Ya Yesus, Engkau berkati. Kata-kata berkat. Kasih kemurahan Tuhan turun atasnya. Penuhi hidup mereka. Kasih Yesus, mengenal kasih Yesus. Ya Yesus. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku, Yesus dalammu. Ubah hatiku seputih salibmu,
menjadi pelaku firman-Mu. Oh, ajarku berdoa bagi semua yang menyakitiku. Ajarku berdoa bagi musuhku. Yesus, Yesus, kekuatan. Saat ini, kalau Engkau tahu, Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau berdoa bagi dia, tapi hatiku berat. Aku seakan tidak rela, Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Hari ini kita mau berperkara dengan Tuhan. Kau lihat Tuhan, setiap tangan yang berdoa, setiap tangan yang ada di dada ini Tuhan. Engkau berjanji akan memberi kekuatan. Saatnya hari ini Engkau beri kekuatan. Kami mau melakukan, Engkau yang tuntun jalan kami. Kami mau melakukan, Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa sebut nama-nama itu. Kami berdoa buat dia Tuhan. Dia sudah mengambil hakku, dia sudah memanipulasi aku. Dia orang kepercayaanku. Dia orang yang paling ku percaya, tapi mengkhianati aku. Katakan, lepaskan doamu, lepaskan doamu. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Penuhi setiap hati, penuhi setiap hati. Kau dengar setiap doa. Dan kami tahu hari ini kami adalah pelaku-pelaku firman karena Roh Allah diam di dalam kami. Kami akan pulang dengan kemenangan. Tidak seperti waktu kami berangkat. Kami pulang dengan sukacita yang besar yang dari Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua terberkati dengan firman Tuhan pagi hingga siang hari ini, amin. Tuhan tidak pernah berkata kalau mengampuni dan berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita adalah hal yang mudah. Tetapi Tuhan juga tidak berkata itu hal yang mustahil untuk Bapak Ibu Saudara semua lakukan, amin. Biarkan doa kita tulus, terus meminta Roh Kudus untuk menolong kita berdoa untuk mereka yang menyakiti kita, sama seperti Kristus telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam gereja ini, Bapak Ibu Saudara semua sudah menerima amplop persembahan. Amplop persembahan tersebut merupakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara memberi persembahan yang sudah disiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan juga dapat dimasukkan ke kotak putih yang ada di dekat pintu masuk dan pintu luar gereja. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin transfer dapat ditransfer melalui rekening yang tertera pada layar. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua yang hendak memberikan persembahan khusus untuk pembangunan dapat dimasukkan ke dalam keranjang 5 roti 2 ikan yang ada di depan atau dapat juga transfer melalui rekening yang tertera pada layar. Amplop persembahan khusus sudah menempel di amplop persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapat bisa meminta kepada Asher yang tadi menyapa Bapak Ibu Saudara semua masuk ke dalam gereja ini. Baik Bapak Ibu, mari kita semua persiapkan amplop persembahan yang sudah kita siapkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat di tangan kanan kita, kita semua akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami.
Kami boleh diajarkan untuk terus mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, sama seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Dan ajarkan Tuhan untuk setiap hari doa kami semakin hari semakin tulus Tuhan, sama seperti Engkau Tuhan yang tulus mengasihi kami. Pada pagi hingga siang hari ini Tuhan, kami sudah menyiapkan persembahan kami. Mohon kiranya Engkau Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan kami, supaya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kami dari keluarga GBT Firman Kudus mengucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Dan kami sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara semua bisa berada di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, kami keluarga GBT Firman Kudus menyambut Bapak Ibu Saudara semua dengan sukacita. Kami juga tidak lupa mengundang Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini untuk bergabung di dalam persekutuan atau komsel, komunitas sel. Mari kita semua bertumbuh bersama-sama secara iman ya begitu di dalam Tuhan bersama dengan rekan-rekan kita yang ada di gereja ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk mencari komunitas persekutuan, dapat langsung menghubungi Asyar yang ada di belakang atau bisa juga nanti menghubungi Ibu Gembala kita gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kami ada jadwal ibadah. Kami ada 3 kali jadwal ibadah. Ibadah raya yang pertama jam 6:30 pagi, ibadah raya yang kedua jam 9 pagi, dan ibadah raya yang ketiga yaitu nanti jam 4:30 sore. Kemudian setelah ini akan ada youth service jam 11. Karena setiap minggu kami juga sudah ada BBC jam 8 pagi tadi, Superbook jam 8.45 dan TGIF jam 9 pagi tadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk hadir di dalam doa multiplikasi setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari kita semua untuk membuat komitmen baru untuk berdoa bersatu dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Kami juga mengundang khususnya untuk para pemimpin komsel dan para pelayan mimbar untuk datang doa malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, memiliki pergumulan, dapat mengirim pokok doa kepada pemimpin komsel masing-masing. Kemudian Spiritual Growth School atau SGS Membership Class dimulai hari ini, hari Minggu yaitu tanggal 23 Februari 2025 jam 4 sore melalui hybrid. Jadi bisa onsite maupun melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Mesiana. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak lupa kami ingatkan bahwa minggu depan akan ada ibadah disertai dengan perjamuan suci. Mari kita semua mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti event-event gereja yang di gereja ini, Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk terus follow akun sosial media dan pantau Instagram kami, YouTube kami. Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa beribadah di sini, bisa beribadah di rumah melalui YouTube kami, langsung diakses saja. Baik Bapak Ibu Saudara semua, demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji Tuhan, tadi itu adalah kelompok di JAF di kelas yang baru ya, puji Tuhan. Kita punya wadah baik untuk anak-anak maupun untuk remaja dan nanti untuk youth jam 11 siang ini ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, bersukacita hari ini ya. Kita sudah menerima firman Tuhan. Saya bersyukur ya karena firman Tuhan yang ada di Alkitab kita adalah firman yang sempurna ya. Tidak perlu disempurnakan lagi karena firman itu sudah sempurna. Amin ya. Tuhan mengajarkan kasih yang luar biasa ya, bukan cuma sekedar kita mengampuni tapi bahkan Tuhan menyuruh kita mendoakan orang yang membenci kita. Seandainya saudaraku, firman ini atau ucapan Tuhan ini dilakukan oleh semua orang di dunia ini, saya rasa tidak akan ada peperangan, betul tidak saudara ya? Semua orang saling mengasihi. Tapi inilah dunia di mana si iblis bekerja, ya, kuasa kegelapan bekerja yang membuat orang membenci satu dengan yang lain. Bahkan ada ajaran-ajaran yang harus membunuh orang lain, yaitu ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan tentunya. Membenci aja tidak boleh saudara, apalagi membunuh orang lain. Karena itu saudaraku, kita harus terus bertekun di dalam firman Tuhan sehingga kita mengerti ajaran mana yang benar, ajaran mana yang tidak benar. Dan hari ini kita sudah diajarkan hal yang sangat luar biasa ya. Kita harus lakukan ini dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita ibadah disertai perjamuan kudus ya. Kita akan menutup dalam doa. Untuk ibadah ini kita berdiri bersama-sama. Mari kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi beban doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau sudah berfirman, Engkau juga akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami tersesat. Kami percaya Engkau sudah menunjukkan jalan kepada kami karena Engkau sendiri adalah jalan itu Tuhan. Engkau sendiri adalah kebenaran itu yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir. Tuhan kiranya karuniakan kepada kami karunia-karunia ilahi. Supaya dalam setiap hari kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami. Baik di dalam rumah tangga kami, mungkin ada yang rumah tangganya kacau, hari ini kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami. Demikian juga dalam pekerjaan kami, usaha kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami. Dan kami berdoa juga para siswa, para mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di sekolah, di kampus-kampus Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami berhasil Tuhan. Apa-apa yang menjadi pergumulan kami di kampus Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan pulang dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan mengalir terus setiap hari di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan garam dunia. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Semangat. Hormat, puja
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.